Shalom kelas 5 semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran masuk ke tema 6 dalam muatan PPKN. Apakah kalian semuanya sudah siap? Mari kita akan belajar masuk ke tema 6 muatan PPKN atau kode A. Dalam muatan kode A, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Tentunya kita masih ingat tentang pengertian hak dan kewajiban yang sering kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu. Kemudian hak-hak seorang siswa. Kita juga akan belajar tentang konvensi hak anak, lalu kewajiban sebagai warga negara dan juga sebagai siswa. Kemudian tentang tanggung jawab sebagai warga negara dan juga sebagai siswa. Pengertian hak dan kewajiban. Kita tentu masih ingat pengertiannya bahwa hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Jadi, hak adalah hal yang harus didapatkan oleh setiap orang, sedangkan kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Hak seorang siswa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, hak-hak siswa adalah yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat. Jika kita memiliki bakat tertentu, kita diberi kesempatan untuk berhak mengembangkannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai yang dianutnya. Yang ketiga, memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Artinya kita semua berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang usia. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain, tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Nomor 5, memperoleh penilaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keenam, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Konvensi Hak Anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Anak-anak atau yang disebut dengan Convention the Rights of the Child pada tanggal 20 November 1989. Tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi hak anak dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup, yaitu memperoleh standar kesehatan tinggi dan berhak memperoleh kelangsungan hidup. Yang kedua, hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Belum boleh bekerja dan dijauhi dari kekerasan. Yang ketiga, hak tumbuh kembang, yaitu memperoleh pendidikan, mencapai standar hidup yang layak, mendapatkan tempat tinggal, makanan, dan minuman yang layak. Yang keempat adalah hak berpartisipasi, yaitu menyatakan pendapat sebagai anak dan mendapatkan informasi sesuai usia. Kewajiban warga negara sebagai siswa. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Contoh kewajiban sebagai siswa adalah
melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, menaati peraturan sekolah, mengerjakan tugas dan PR yang diberikan Bapak atau Ibu guru, dan menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan lainnya. Selain kewajiban, sebagai warga negara kita juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Tanggung jawab sebagai warga negara diantaranya adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai warga negara yang baik, siswa juga memiliki tanggung jawab di dalam mengamalkan Pancasila. Berikut adalah contoh-contoh pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalannya adalah menunjukkan rasa hormat kepada teman yang berbeda keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, kita menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun kita berada. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh pengamalannya adalah menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman-teman kita. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya, kita mau mendengarkan pendapat dari teman-teman kita. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalannya yaitu menaati peraturan yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Demikian penyampaian materi muatan kode A secara garis besar. Secara keseluruhan, kalian bisa membacanya di dalam modul tematik tema 6 dan semoga kalian bisa mempelajarinya lebih detail lagi. Terima kasih, selamat belajar dan tetap gembira.